Newsman Opinion. Mitra bisnis, Kompas menulis Deputi 2 Kantor Staf Presiden Abednego Pancaputra Tarigan menyebut ada upaya Pemda mempermainkan data perkembangan kasus COVID-19 di daerahnya seperti tidak melaporkan angka kasus real ke pemerintah pusat, sehingga data COVID-19 di tingkat nasional dan daerah menjadi berbeda. Menurutnya hal itu tidak lepas dari kepentingan politik masing-masing daerah yang ingin agar daerahnya terlihat dapat mengendalikan COVID-19. Apa komentar Anda mengenai hal ini? Silakan mitra bisnis berikan opini Anda di 633-9160, 633-9160. Ya, kalau menurut saya sih kalau memang benar begitu ya harusnya diungkapkan aja Pemda yang mana, terus habis itu dituntut aja. Itu kan sama aja memberikan hoax ya. Jadi ya harusnya sih nggak usah ngomong aja, tapi langsung aja dituntut kalau memang benar yang ada. Tapi juga kalau memang yang nggak benar, ya si orang staf kepresidenannya ini yang harus ditangkap karena dia menyebarkan isu yang nggak benar. Oke, makasih. Kalau menurut saya itu data dan fakta itu memang harus disinkronkan. Jadi jangan juga pemerintah cuma lempar opini atau lempar berita-berita ke masyarakat seperti ini, tapi harus langsung dibuktikan. Jadi jangan cuma beropini, dicarikan faktanya. Oh ternyata di rumah sakit masih penuh misalnya. Oh ternyata hasil BPS berbeda. Nah itu langsung ditunjukkan hasilnya A dan B gitu. Jadi jangan cuman oh kayaknya ada, jangan pakai kayaknya lah, atau jangan cuman beropini. Itu aja, terima kasih. Kayaknya dari kemarin masalahnya pelanggaran mulu ya. Itu loh. Dan itu yang di Bali juga katanya ada yang buat yang mau lewat itu harus dimintain uang juga. Jadi kayak pelanggaran terus berulang seperti yang kemarin juga saya bilang, ya ini hukumnya lemah gitu loh. Hukumnya, peraturannya ada secara teori, pelaksananya ya nggak ada hukuman. Jadi kayak gini-gini itu sampai kapan gitu loh. Maksud saya ini kalau kayak gini ini nggak ditindak bakal begini-begini terus, nggak bakal selesai gitu loh. Oke, makasih. Kalau saya beda data itu juga bingung sih. Memang banyak yang bilang tuh ada banyak orang sakit diabetes, jantung, meninggal atau ginjal tiba-tiba dinyatakan COVID. Padahal kan mereka memang benar-benar matinya, meninggalnya tuh karena penyakit komorbid. Kenapa dikit-dikit tuh COVID gitu ya? Kalau menurut saya tuh insentif buat nakes atau apa itu bagus, tapi ada sisi lain tuh ada negatifnya. Nggak semua nakes itu baik, walaupun juga ada juga yang baik ya. Kalau nakes yang gila duit ya, jadi semua orang tuh, bahkan orang kecelakaan juga nanti dinyatakan matinya COVID tuh. Itu menurut saya kebijakan itu mesti dikaji ulang dah. Setiap hari tuh yang meninggal di DKI itu, yang meninggal karena jantung, ginjal, semua tuh ditulis satu-satu. Yang mati ditusuk juga ditulis. Jadi jelas yang COVID-nya berapa. Jangan semua COVID aja gitu ya. Jadi otaknya cuma duit gitu ya. Terus juga masalah vaksinasi. Janganlah sampai orang tuh rumahnya ditempelin stiker, emangnya mereka maling? Apa koruptor? Apa teroris? Apa jual narkoba? Mesti ditulis ditempelin stiker segala macam. Kan banyak orang yang memang kekuatan badannya tuh ada kesehatan yang nggak bagus. Kalau dipaksakan disuntik mati, bisa meminta ganti nyawa mereka. Itu perlu dipertimbangkan. Mendingan daripada DKI urusin tuh vaksin di Kalimantan, Sulawesi yang sampai pada jatuh-jatuh belum divaksin. Itu aja, makasih. Ya daripada curiga saja semuanya diaudit lah itu tuh. Masalah COVID itu sampai PCR juga diaudit semuanya. Uang yang sudah keluar sama COVID ini diaudit juga. Jangan sampai yang mati saja berebutan begini begitu. Sampai yang harga PCR itu yang kemarin 900 yang bisa turun 400 itu. Waduh, itu diaudit juga. Jadi jangan data ribut semuanya. Jadi mana yang harus dibenahi ini? Semuanya dimasalahkan. Rakyat tidak diperhatikan. Jadi intinya diaudit lah semuanya itu. Kita punya BPK. Kalau masalah COVID ini, menurut saya sih jangan terlalu dikembalikan vaksinnya. Dulu juga zaman kakek buyut saya juga banyak penyakit juga kayak kusta, pandemi-pandemi yang lain-lain, TBC ya. Itu kayak TBC itu berkurang itu setelah ditemukan antibiotik, bukan hanya masalah vaksin. Kalau mau disebut vaksin dong, itu kalau mau hanya vaksin satu-satunya tuh coba dites dah, masuk mall 100%, coba nggak usah pakai masker, nggak usah jaga jarak, coba boleh tuh dites dulu tuh.
Saya waktu sekolah juga guru saya bagian biologi juga bilang kalau ada penelitian tuh kalau kayak gini bisa vaksin dites. 100 pasien yang udah divaksin masuk ke mall ya, jangan pakai masker, jangan pakai 3M. Hasilnya gimana? Kalau ternyata meningkat coronanya berarti vaksin bukan satu-satunya. Kalau menurut saya itu jadi menurut saya gini, kalau mau ngatasin COVID itu bukan hanya vaksin, juga bagi masyarakat yang hidupnya masih miskin, rumahnya kurang sehat, tolonglah dibantu, diperbaiki ventilasi, sanitasinya, itu aja. Makasih. Masalah politisasi segala hal itu sangat mungkin dan sangat memang benar itu ada apa adanya. Kita lihat nggak usah ini ya, angka-angka COVID itu bansos juga dimainin, semua demi kepentingan terpilih kembali. Itu udah rusak. Saya kira ini ya, kita sudah terlanjur menganut sistem demokrasi liberal ya. Jadi nggak ada persatuannya. Kita lihat kita punya society susah untuk dikasih tahu ini COVID sangat bahaya. Ini ada pecah belah di dalam, ya kan? Tokoh agama, tokoh partai semua, wah ini bohong lah segala macam lah demi suara. Supaya begitu dia pegang ini ada bansos itu sampai di tangan dia mainin juga. Dengan vaksin dimainin, bansos dimainin demi terpilih kembali. Itu bedanya liberal dengan sosialis ya. Kalau ini demi masyarakat kita harus bersatu dong. Tapi ya ini kacau balau. Makasih. Iya, gampang sesama instansi itu saling mencurigakannya. Ujung-ujungnya ini uang kan, atau apa namanya. Gampang diaudit lah. Mulai dari COVID itu sampai PCR yang kemarin itu, swab PCR itu yang harga 900 bisa turun 4,5, malam India bisa 90.000. Itu diaudit aja semuanya. Kalau berhubungan dengan uang, PCR, BPK. Kalau berhubungan dengan statistik apa-apa, badan statistik bisa. Jadi kita punya badan pemerintah yang untuk mengaudit itu. Ada badannya masing-masing untuk mengaudit. Jadi kalau sesama mereka masih curiga antara Pemda dengan pemerintah apa tadi istana ya, siapa itu Pak Tarigan apa itu ya, diaudit lah, dikerahkan tuh audit. Kalau nggak percaya dengan audit Indonesia, instansi pemerintah juga, audit asing ada. Jadi intinya diaudit, nggak usah teriak-teriak kayak begini, malu kita kayak begini-gini terus pemerintah. Ya harusnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersinergi. Terutama pemerintah daerah kan mereka mempunyai otonomi khusus, di mana menjadi seperti king, the mini king, the small king ya, yang bisa menentukan bagaimana keadaan otonomi daerahnya juga mengenai penanganan COVID-19. Harusnya dia belak-belakan transparansi menyatakan kepada pemerintah pusat dengan kerjasama dan sinergi yang baik untuk menyatakan memaparkan benar-benarnya atau seterang-terangnya, sehingga masyarakat bisa tahu, terutama pemerintah pusat pun tahu kondisinya penderita COVID itu ada berapa. Jadi tidak ditutup-tutupi. Kalaupun memang kenyataannya di daerah itu banyak, ya harus segera ditangani dengan program 3T itu testing, pengujian, tracing, pelacakan, dan treatment perawatan, sehingga menjadi satu sinergi yang baik. Kalau tidak ya susah. Kalau mereka saling menyimpan data yang tidak akurat, cukup berbahaya. Saya kira demikian. Businessman Opini untuk kali ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Saya Anita Wijaya.